pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau yang mewakili, Menteri Kesehatan atau yang mewakili, Menteri Kebudayaan atau yang mewakili, Ketua Umum PDPOTJI, Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania MSc Herbal, dan jajarannya pengurus PDPOTJI serta Bapak Ibu peserta seminar. Mengawali keynote speech ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Perkumpulan Dokter Pengemban Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, serta selamat Hari Rempah Nasional 2024 untuk kita semua. Kami sangat mengapresiasi kedua hari penting ini diperingati dengan pelaksanaan seminar dari Dokter Indonesia untuk kejayaan rempah dan kebermanfaat jamu bagi kesehatan masyarakat Indonesia dan dunia. Seminar yang tidak hanya sebagai wujud syukur, tetapi juga wadah diseminasi dan diskusi ilmiah mengenai obat bahan alam Indonesia, khususnya jamu. Bapak Ibu hadirin sekalian, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Hutan tropis kita menyimpan ribuan jenis tanaman yang berpotensi digunakan sebagai obat bahan alam. Bahkan obat bahan alam kita berada sekitar 17.000 jenis. Demikian pula jamu sebagai warisan budaya bangsa telah menjadi bagian dari yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Penggunaan ramuan herbal tradisional ini terbukti secara empiris membantu menjaga kesehatan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan manfaat tersebut, sekitar setahun lalu UNESCO menyetujui jamu sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Pengakuan ini merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia yang perlu ditindaklanjuti dengan mensyaratkan jamu sebagai wujud pelestarian budaya bangsa. Pada perjalanannya, kita menghadapi tantangan yang tidak mudah dalam memperkenalkan dan mensosialisasikan konsumsi jamu sebagai gaya hidup konsumen. Cara-cara inovatif dan kreatif untuk dikembangkan untuk membangun demand jamu atau kebutuhan jamu. Kolaborasi multisektor juga diperlukan untuk membentuk ekosistem yang mendukung peningkatan pemanfaatan jamu oleh masyarakat. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan peneliti, serta media harus bersinergi untuk mewujudkannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pemerintah terus melakukan inovasi, regulasi, dan fleksibilitas untuk mendorong pengembangan obat bahan alam. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang pengembangan dan pemanfaatan jamu menjadi landasan hukum penguatan riset dan percepatan hilirisasi obat bahan alam. Percepatan hilirisasi dilakukan dengan meningkatkan pendampingan dan mendorong jamu empiris menjadi obat herbal terstandar yang kita singkat OAT atau dikembangkan menjadi fitofarmaka. Selanjutnya, penguatan regulasi menjadi landasan kebijakan untuk memasukkan fitofarmaka ke program jaminan kesehatan nasional di fasilitas layanan kesehatan formal. Salah satu langkah penting dari pengembangan obat bahan alam adalah riset dan penelitian mendalam. Penelitian ilmiah yang komprehensif diperlukan untuk mengidentifikasi dan memvalidasi khasiat dari bahan-bahan alami yang digunakan. Penelitian dimulai dari identifikasi senyawa aktif dan tanaman, uji farmakologi hingga uji klinis pada manusia. Selain riset, inovasi dalam pengembangan produk juga menjadi kunci sukses pemanfaatan obat bahan alam. Produk obat bahan alam dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk yang lebih praktis dan menarik bagi konsumen modern, misalnya minuman instan, sediaan kapsul, atau bentuk sediaan lain yang nyaman dan mudah dikonsumsi sehari-hari. Badan POM telah menyusun beberapa peraturan dan pedoman sebagai acuan dalam pengembangan obat bahan alam yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Di antara peraturan tentang persyaratan keamanan dan mutu,
pedoman uji toksisitas praklinik secara in vivo, pedoman uji farmakologi praklinik, dan pedoman uji klinik. Nah, selain itu, Badan POM juga melakukan pengawalan dalam implementasinya. Kami memberikan pendampingan penyusunan program hingga pelaksanaan uji praklinis dan uji klinik sesuai dengan cara uji klinik yang baik. Badan POM juga menjembatani periset atau akademisi dengan sponsor industri untuk dukungan pendanaan dan hilirisasi, serta mendorong akses pembuatan obat bahan alam untuk pelayanan kesehatan. Agar obat bahan alam dapat diterima dalam praktek kedokteran modern, diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi. Kedokteran herbal harus berjalan beriringan dengan kedokteran konvensional, sehingga saling melengkapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu upaya integrasi ini adalah meningkatkan kompetensi tenaga medis dalam memahami dan menggunakan obat bahan alam. Pelatihan dan pendidikan mengenai jamu dan herbal perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kedokteran dan kesehatan. Dengan ilmu tersebut, para dokter dan tenaga medis dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan berbasis bukti ilmiah kepada pasien. Bapak Ibu, hadirin sekalian, jamu dan minuman rempah bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber daya berharga untuk kesehatan kita. Melalui penelitian yang baik, inovasi produk, dan integrasi dalam pelayanan kesehatan, kita optimis dapat membawa obat bahan alam Indonesia menuju ke masa depan yang lebih baik, bahkan mendunia. Mari kita terus berinovasi dan berkolaborasi untuk mengembangkan obat bahan alam yang aman, berkhasiat, dan bermutu, serta dapat diterima dalam praktek kedokteran modern. Selamat mengikuti seminar dan workshop. Semoga kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan luaran konkret atau output yang jelas untuk meningkatkan pemanfaatan obat bahan alam Indonesia. Selamat berseminar dan besar komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia untuk menjadikan obat bahan alam Indonesia menjadi terlembaga dan menjadi kebutuhan yang sangat responsif dan bagus bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Sukses selalu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.